Selamat pagi semua, shalom. Gimana kabarnya? Yang di rumah gimana kabarnya? Wah gak kedengaran suaranya ya, pasti dahsyat juga. Saudara, saya merasakan terus hari-hari ini, saudara, Tuhan itu semakin nyata saudara. Ya, Tuhan yang kita sembah itu bukan teori, tapi dia semakin nyata. Minggu lalu ingat saudara, Tuhan ajarkan kita tentang apa? Satu tema telanjang. Ya, banyak kita mendengar kata telanjang itu langsung pikiran kita berpikir jijik. Ya, kemarin ada yang tanda-tanda bilang jijik kalau melihat ada orang yang telanjang di depannya tiba-tiba gitu saudara. Ada yang bilang porno, ada yang bilang najis saudara. Kenapa? Karena itu memang sudah ada di pikiran kita sebagai manusia. Ya, saudara. Dan dalam doa saya kemarin saya bilang, Tuhan, saya tidak mau di dalam lubuk hati saya terdalam. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan bahwa apa? Semua makhluk hidup telanjang di hadapannya. Bahkan sampai kedalaman hati kita, Tuhan tahu. Ya, ingat ya, kalau Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita, saudara, buat apa kita pura-pura? Betul nggak? Buat apa kita merasa fine-fine aja? Buat apa kita merasa tutup-tutupi aja, pakai pohon ara. Kalau kita mungkin berbelit saudara, kita klarifikasi, kita kasih penjelasan sana sini sana situ. Supaya apa? Tertutup dosanya. Justru semakin tertutup dosanya saudara, semakin kita nggak ketemu Tuhan. Saya bilang, Tuhan tunjukin apa sih yang ada di dalam hati saya ini. Ya, apakah itu pelayanan? Ya, apakah itu harta kekayaan, apakah itu uang, apakah itu jemaat, apakah itu tokoh, atau bahkan anak-anak atau istri yang ada di hatiku. Saudara, dan Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau kita mau terbuka sama Tuhan, Tuhan juga kerjakannya juga cepat saudara. Saya merasakan di dalam lubuk hati saya, ya masing-masing aja ya saudara ya. Saya merasakan kok masih ada cinta uang ya di dalam batin saya. Tapi saya belum ngeh gitu, karena saya berpikir saya udah gak cinta uang lagi, saya masa bodoh sekarang mau ramai atau sepinya. Kalau dulu saya kalau sepi toko saudara, istri pulang langsung, saya pulang langsung istri bilang, kenapa mukanya itu? Dia langsung lihat muka jelek saudara, karena apa? Ya gak laku hari ini, gak ada penjualan hari ini gitu ya. Saudara, dan Tuhan tuh luar biasa, Senin pagi saudara, tiba-tiba saya dapat SMS. SMS-nya begini, ada pemakaian kartu kredit lewat namanya MetaPay. Ya, kalau saudara pemain Facebook, saudara pasti tahu lah. Saya nggak main Facebook gitu. $1 Amerika. Karena cuma $1, ignore dong, $1. 17.000 lah sekarang ya. Oke, saya nggak peduli gitu ya. Beberapa menit kemudian masuk lagi saudara, MetaPay juga saudara. $1 juga. Baru $2 kan, ya 34.000, ignore. Maksud saya, udahlah ini mungkin kesalahan atau apa gitu saudara. Tapi siangnya masuk lagi saudara, Facebook. Nomor kartu kredit saya kan, $11,10. Wah mulai berasa, 170-an lebih. Kurang lebih gitu ya. Ya, wah mulai gede nih. Sorenya masuk lagi saudara. 11,10 juga. Facebook juga. Wah, saya mulai curiga ini. Wah, ini enggak benar nih. Oke, tapi saya masih apa ini gitu ya. Besok paginya masuk lagi $11,10. Jadi $1 2 kali, $11,10 3 kali. 2 MetaPay, 3-nya Facebook, saudara. Wih, saya langsung telepon dong sama halo. Halo, telepon langsung kan, wah panjang sekali karena dia harus tahu kronologisnya kan bla 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 bla, dan saya minta tolong diblokir aja, ya blokir dulu kartu kredit saya gitu ya, karena saya tidak memakai, saya tidak menggunakan Facebook, bahkan saya tidak buka Facebook apalagi make gitu saudara. Oh ya oke Pak, udah. Dan saya harus bikin surat pernyataan kurang lebih begitu, harus tanda tangan dan sebagainya. Dan langsung diblokir dan kemarin baru datang kartu yang barunya, Bapak Ibu, kartu kredit yang barunya. Dan teman saya berkata, yang di belakangnya, Vivi apa itu? Apa?
CVV-nya itu mesti dikasih stiker gitu, ditutupin aja gitu ya. Jadi itu nggak perlu gitu. Oke, saya bilang terima kasih ya. Itulah kan kita perlu juga ya dapat informasi dari orang lain. Tapi saya tahu kenapa Tuhan izinkan seperti ini supaya Tuhan lihat apa yang ada di hati saya. Saya terganggu nggak? Seumur-umur saya pakai kartu kredit, saya tidak pernah dihack seperti ini gitu ya. Saya terganggu nggak? Hari yang sama. Lihat, ini hebatnya Tuhan. Hari yang sama, saya beli solar. Kan ada mobil gereja yang Innova kan, saya beli solar gitu saudara. Ya saya nggak mau di Pertamina karena ramai sekali. Ya saya beli di sel aja lah. Kan sepi gitu, enak. Beda juga cuma Rp500 gitu. Ya, udah isi full, saudara. Biasa dong pakai debit kan. Tek. Udah angkanya, contohnya aja. Angkanya 400.000. Ya, kalau saya sebut angka sebenarnya nanti kalian pingsan. Angkanya 400.000 gitu kan. Nah dong, langsung masuk PIN kan. Tek 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 tek. Kan gampang kan, karena pakai wireless kan. Saya di mobil, saya nggak perlu turun, tinggal mesinnya datang gitu kan. Tek tek tek. Ketika di print, mbaknya yang kaget, bukan saya yang kaget. Mbaknya yang kaget, langsung lari dia ke manajernya. Kenapa? Bukan 400.000, 40 juta. Tambah berapa digit? 2 digit belakangnya gitu. Victor pernah beli bensin 40 juta. Ini sudah DP rumah gitu ya. DP apartemen gitu. 40 juta gitu ya. Ya, saya lihat ya karena saya punya MyBCA ya, keuntungannya tuh langsung pengeluarannya kan langsung kelihatan kan. Kalau pakai e-banking nggak kelihatan ya. Ini MyBCA langsung kelihatan. Waduh, keluarnya langsung 40 juta gitu. Ya udah. Saya matiin mesin, saya ke kantornya langsung gitu Saudara. Mbaknya, maaf Pak, sampai mau menyembah saya. Nggak usah Pak, nggak apa-apa, tenang aja. Sampai manajernya juga pucat gitu, waduh Pak, kok bisa begini ya? Saya nggak tahu, saudara. Oke, tapi tenang aja saya bilang kan, ya. Saya nggak ada urusan dengan mereka gitu loh, ya. Saya tidak menyalahkan mereka, ngomelin, nggak profesional banget. Ini kan 400.000, bayarnya 40 juta, jadi berapa itu? Ya kan jauh sekali kan, berarti kan 39,600.000 lebihnya kan di situ gitu ya. Ya manajernya juga mengalami kesalahan, mestinya tenang aja karena waktu malam di settlement ya saudara, maka itu kan langsung masuk ke kas dari perusahaannya kan, tinggal transfer. Kami pun pernah terjadi di toko begitu. Dia panik, dia urus sama urusan bank. Ya udah, ini kan bukan urusan bank. Ya, mesin ini biasanya dari luar ya, vendor ya, bukan dari BCA sendiri gitu, dari vendor gitu. Dia urus ya, bikin berita acara sampainya gitu Bapak Ibu. Ya, oke itu nggak peduli gitu, tapi yang saya mau maksudkan Tuhan ajarkan kepada saya, Tuhan mau bongkar apa yang ada di lubuk hati saya. Yaitu apa? Cinta uang. Kita mungkin berkata begini, oh saya sudah bebas Pak, saya sudah lepas, belum tentu. Belum tentu. Nanti aja waktu nggak ada uang coba. Waktu nggak ada uang, coba teriak Kak. Kalau lagi ada uang kantong tebel aman. Saya nggak cinta uang lagi Pak, kantong tebel. Tapi coba kantongnya tipis. Mulai nggak? Di dalam hatimu. Itulah isi hatimu. Siapa dan apa yang ada di lubuk hatimu. Ketika itu belum keluar dari hidup kita. Kita tidak akan bisa ketemu dengan pribadi cinta. Tidak bisa. Saya bilang Tuhan terima kasih hari yang sama dengan 2 kejadian yang bagi saya belum pernah terjadi. Saya belum pernah terjadi PIN seperti itu kok. Kalau kita makan juga kan langsung keluar kan gitu. Tapi ini belum pernah terjadi. Kok Tuhan izinkan? Bagi saya ini luar biasa. Kenapa? Tuhan mau bebaskan saya dari cinta uang. Tidak ada. Saya nggak tahu apa lagi. Tapi saya mau terbuka aja di hadapan Tuhan. Saudara. Amin. Terbuka. Saudara. Bagaimana belajar terbuka di hadapan Tuhan? Dengan pasangan aja, gampang kok. Dengan pasangan ngomong apa adanya. Gak suka ngomong, masakanmu gak enak ngomongin. Masakannya enak, tapi enak. Bilang gak enak hari ini, keasinan. Jangan bilang, lu mau kawin lagi ya? Jangan dong. Mungkin dia lupa udah kasih garam, dia kasih garam lagi. Ya sudah, keasinan hari ini sayang, ngomong sama suamimu, saya nggak suka nih kamu pagi-pagi nih. Saya nggak suka nih kamu hobi kamu ini seminggu udah full. Dulu mintanya seminggu sekali.
tambah 2 kali, tambah 3 kali, tambah terus. Ya, tapi istri-istri apa? Banyak diem, banyak nahan. Itu yang membuat engkau tidak bisa mengalami keintiman dengan pasanganmu, apalagi keintiman dengan Tuhan. Gak bisa. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar, ada hubungannya dengan minggu yang lalu ayat-ayatnya Bapak Ibu. Kita akan belajar perkara tumit, saudara. Jadi hari ini saya kasih temanya tumit. Tahu tumit? Masing-masing pegang tumitnya. Hari ini kita akan belajar perkara tumit. Ini perkara yang sangat penting sekali, saudara. Karena apa? Karena kalau kita punya masalah atau penyakit dalam diri kita, saudara jangan berpikir gini, nih tante-tante, oma-opa yang sudah tua jangan berpikir, kan saya sudah tua. Wajarlah saya sakit ini, sakit itu. Jangan terima itu. Jangan terima kewajaran, jangan terima kenormalan karena engkau sudah tua. Kok gak ada amin nih? Karena kita akan ditipu nanti, saudara. Oh kan saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pendiri Kentucky Fried Chicken yang ada di depan, saudara, KFC, saudara, Colonel Sanders, dia mulai mendirikan KFC di usia 65 tahun. 65 tahun. Pendiri Alibaba, siapa namanya? Jack Ma. Dia melamar menjadi karyawan KFC, ditolak, saudara. Dan dia mendirikan Alibaba dan Cina, saudara. Perusahaan yang sangat besar sekali. Saudara sering kan check out barang Cina kan dari Alibaba? Itu pendirinya bernama Jack Ma. Mau ngelamar jadi karyawan KFC aja ditolak, saudara. Tapi dia mendirikan Alibaba dan dia pensiun di usia 55 tahun. Usia itu hanya berbicara angka. Jangan saudara normalisasikan, jangan saudara terima, saya sudah tua wajarlah tulangnya sakit, saya sudah tua wajarlah kakinya sakit. Jangan terima itu. Setuju? Sekalipun doa Musa pernah berkata begini dalam Mazmur 90, ayat yang ke-10 dikatakan usia manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah penderitaan dan kesusahan. Itu doa Musa. Tapi saudara tahu gak? Doa itu bohong karena Musa sendiri usianya 120 tahun dalam keadaan sehat. Ingat ya? Tapi banyak orang Kristen pakai ayat itu. Ya udah usia 70 tahun. Jadi kalau lebih istilahnya bonus. Tuhan gak mau kasih kita bonus. Tuhan kasih yang asli buat kita. Jangan senang yang bonus. Bilang kiri kanan, jangan senang bonus. Senangnya bonus. Pak, Bapak senang sepedanya atau helmnya? Senang helmnya Pak, karena ada bonus helmnya. Bapak beli motor apa beli helmnya? Oh saya senang helmnya Pak, jadi saya beli motornya. Orang Kristen senang bonus-bonusnya daripada pribadinya yang asli. Tapi hari ini kita berkata, saya tidak senang dengan bonusnya, saya senang dengan pribadi aslinya. Amin. Kalau saudara senang dengan pribadi aslinya, bonusnya menyusul. Beberapa sepeda yang kami jual itu sudah ada bonusnya langsung, tanpa pembeli minta. Karena sudah ada bonusnya langsung. Betul nggak? Sama dengan hidup kita, tapi seringkali kita tertipu, saudara. Ya, mari kita akan melihat Kejadian 3 mulai dari ayat 9. Silakan Bro Stefanus baca buat kita. Kejadian 3 ayat 9 sampai 15. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Ya, stop dulu. Inilah tabiat dosa manusia ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia tidak pernah introspeksi diri. Selalu kita itu punya insting dosa, dengar, menyalahkan orang lain.
Betul? Ketika suami dipecat dari perusahaan, dia pulang dia marah-marah sama istri. Gara-gara lu sih gak pernah doain gua. Gara-gara lu sih. Terus disalahkan. Saudara. Suami jangan. Jangan salahkan istrimu. Kesalahan ada dalam dirimu, tanggung jawab berhenti di sini. Sama dengan juga istri. Ketika dia melakukan kesalahan atau apa, gara-gara gua kawin sama lu sih. Kalau coba gua gak kawin sama lu, hidup gua gak menderita seperti ini. Jangan istri. Itu adalah naluri dosa dalam diri manusia. Mudah nyalain, orang tua nyalain anak nyalain orang tua. Papa mama sih, coba papa mama keluarganya gak broken home. Coba kalau papa gak selingkuh, coba kalau mama gak selingkuh. Saya gak hidupnya seperti ini. Jangan ada anak. Enggak, hidup kita tidak dipengaruhi oleh siapapun. Saudara, hidup kita saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jelas ya? Oke, lihat. Ketika ditanya Adam, langsung dia menyalahkan Hawa. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Saudara lihat? Maka aku makan. Tunggu sebentar. Oke ya, maka aku makan belum selesai ya. Lihat. Adam ditanya, dia nyalain Hawa. Hawa ditanya, dia nyalain ular. Itulah kita. Itulah saya. Selalu menyalahkan orang lain. Gerejanya sih nggak bener. Ya. Pendetanya sih nggak bener. Ada seseorang berkata, Pak, Bapak bertanggung jawab atas keselamatan jemaat. Saya bilang tidak. Diri saya sendiri saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Hidup saya milik Tuhan sepenuhnya. Ingat orang tua, kalau tidak bertanggung jawab. Maksudnya gini, jangan kita itu terbeban. Ya. Hawa langsung nyalain ular. Tadi ayat 13 ya. Puji Tuhan, ayat 14-nya coba dibaca lagi. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan Perhatikan, seumur hidupmu. puji Tuhan, ular nggak ditanya sama Tuhan. Puji Tuhan nggak? Kalau ular ditanya sama Tuhan, kira-kira jawabannya apa, Edi? Hah? Kira-kira kalau Tuhan tanya ular, ular kenapa kamu goda Hawa? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira aja, bohong-bohongan lah. Coba, kira-kira apa? Kelamaan lo mikirnya. Jangan, saya nggak ajak saudara mikir, plos-plos saja langsung. Bro Immanuel. Salah sendiri kok percaya gua. Kenapa? Salah sendiri kenapa percaya gua. Salah sendiri lo, kenapa percaya gua? Oke. Januar, Immanuel Januar. Ini Immanuel Christian, ini Immanuel Januar. Kalau Tuhan tanya ular, kenapa kamu goda Hawa? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Terserah gua dong. Itulah setannya. Jawabnya seunek-uneknya, seudel-udelnya. Oke. Evelyn. Kamu sudah senyum-senyum mojok lagi. Kira-kira Evelyn kalau ular ditanya sama Tuhan jawabnya apa? Oh, ngikutin kamu. Siapa? Paling mudah ngikutin saudara, idem saudara. Kalau ular ditanya Tuhan, menurut saya nih, saudara jangan marah, namanya menurut saya. Dia pasti nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Saudara tahu gak? Kita ini sebenarnya ujung-ujungnya yang kita salahkan itu Tuhan. Cuman karena kita ini sudah ada konsep rohani, tidak boleh nyalain Tuhan. Konsep rohani kita sudah ada di sini, tidak boleh kita marah sama Tuhan. Tidak boleh, saudara. Enggak boleh, kan Tuhan tuh begini. Suami dipanggil oleh Tuhan, mati saudara. Kita sebenarnya kecewa sama Tuhan, cuma kita enggak berani ngomong. Kita cuma sedih, kita nangis, kita ungkapkan isi hati kita. Tapi sebenarnya kita mau akui, Tuhan, aku marah sama Engkau.
Kenapa sampai sekarang aku belum dapat jodoh? Kenapa sampai sekarang aku belum dikasih anak? Kenapa sampai sekarang aku belum dikasih rumah? Kenapa sekarang aku masih naik sepeda? Kenapa? Ribuan pertanyaan yang ada di benak kita, tapi belum pernah kita lontarkan di hadapan Tuhan. Karena kita berpikir saya tidak layak melontarkannya. Tapi hari ini saya mau ajak, ayo kita berperkara sama Tuhan masing-masing. Tapi fair, kalau kalah, ngakui kalah. Oke Tuhan, aku kalah, aku menyerah, aku ikut Engkau. Di perjanjian lama, kerajaan sama kerajaan perang, saudara. Kalau satu kerajaan kalah, maka seluruh penduduk termasuk rajanya menghambakan diri kepada kerajaan baru. Itu hukumnya. Kalau kita kalah sama Tuhan, ayo ngaku, aku kalah Tuhan. Hidupku milikmu sepenuhnya. Silakan manfaatkan sesuai kehendakmu. Ayat terakhir, ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, aku akan mengadakan permusuhan. Aku di sini Tuhan. Bapak sendiri yang menulis ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara ular dengan perempuan ini. Dengan Hawa dan keturunannya maksudnya. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini sudah tergenapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah meremukkan kepala ular di atas kayu salib. Ingat ya, sudah kalah dia. Tapi saudara lihat belakangnya, dan engkau, dan ular itu akan meremukkan tumitnya, tumitmu. Perhatikan ya. Berarti saudara, ada sebuah kutuk yang Bapak sendiri yang sampaikan, yang Allah sendiri sampaikan, bahwa manusia itu akan diremukkan tumitnya. Ingat ya dia, tumitnya. Makanya nggak heran saudara, banyak orang tua masalahnya kan kaki. Lihat, hampir semua, 99% saya lihat. Udah nggak kuat kakinya, mesti dibopong, mesti pakai tongkat dan sebagainya, Bukan hanya orang tua saja, banyak anak muda pun mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena ini sebuah kutuk. Jadi jangan main-main. Tapi hari ini saudara, kabar gembiranya, kutuk itu sudah dikalahkan. Amin. Maka sebentar yang di rumah siapkan perjamuan